tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Sangha yang sangat saya hormati, para ibu, bapak, saudara-saudara, anak-anak kami yang berbahagia. Masa katina 1 bulan penuh dan akan berakhir pada tanggal 9 November nanti. Wihara-wihara di daerah-daerah tidak ingin ketinggalan untuk merayakan Katina, sekalipun tidak ada biku yang berdiam atau berpuasa. Katina adalah bulan yang berhubungan erat dengan dana. Tetapi dana di bulan Katina memang berbeda dengan di hari-hari yang lain. Karena Katina dana harus ditujukan kepada sangga. Bukan dana yang dipersembahkan kepada pugala atau kepada individu para biku. Dan yang disebut sangga bukan hanya para biku yang hadir, tetapi para biku sejak zaman Sang Buddha, kemudian para biku yang sekarang, sampai para biku yang akan datang menjelang lenyapnya agama Buddha. Pada saat ibu bapak dan saudara mempersembahkan dana, cetana atau niat ibu bapak, saudara dan anak-anak sekalian harus ditujukan kepada sangga semuanya itu. Katina dana sesungguhnya adalah persembahan jubah. Jubah merupakan persembahan utama, kain bahan atau jubah yang sudah jadi. Tetapi juga ada parikara, kebutuhan-kebutuhan para biku lainnya, seperti makanan, obat-obatan, kemudian alat-alat untuk memperbaiki bangunan, tempat tinggal para biku dan lain-lain. Tetapi di antara ibu bapak, saudara, adik-adik, anak-anak sering sulit untuk menyediakan sendiri 4 kebutuhan pendukung hidup para biku ini, maka kemudian diwujudkan 4 kebutuhan ini dengan berupa uang. Jadi pada saat ibu bapak dan saudara mempersembahkan dana, pikiran yang benar bukan saya berdana uang kepada para biku atau kepada sangga. Saya berdana 4 kebutuhan untuk para biku: jubah, makanan, tempat tinggal, dan obat-obatan. Uang ini hanya mewakili 4 kebutuhan itu yang saya tidak bisa menyiapkannya sendiri. Setiap Katina hampir sering kami mengulangi penjelasan ini supaya tidak ada salah faham bahwa harus berdana uang kepada para biku. Ibu bapak dan saudara tetap berdana catupacaya 4 kebutuhan pendukung para biku.
Tetapi karena tidak bisa menyediakan sendiri, maka uang yang saudara persembahkan sebagai wakil atau mewakili 4 kebutuhan itu. Kalau ibu bapak mempersembahkan 4 kebutuhan itu sendiri langsung, maka para biku bisa menerima dengan tangannya langsung. Tetapi kalau berupa uang, para biku tidak boleh menerima langsung. Uang itu harus dititipkan, disimpan oleh Kapia Karaka, umat yang bertugas, yang menyelesaikan kepentingan sangga atau para biku. Kalau ibu bapak ingin menyerahkan langsung, maka yang diserahkan itu hanyalah pernyataan, bukan uangnya itu sendiri. Kertas yang bertuliskan pernyataan itu bukan uang, disebut pawarana. Bante, dengan sepenuh hati kami menyediakan kebutuhan Bante untuk 4 hal yang Bante butuhkan, sejumlah sekian. Kalau Bante memerlukan, silahkan memberitahu kepada Kapia yang menyimpan pacaya ini. Tulisan itu yang boleh diterima langsung oleh para biku, bukan uangnya. Ibu bapak dan saudara-saudara, tetapi mungkin ada pertanyaan. Tetapi dana katina yang diterima setiap tahun, apakah hanya untuk jubah, makanan, tempat tinggal, dan obat-obatan? Tidak, saudara. Untuk kebutuhan-kebutuhan lain yang diizinkan oleh Vinaya. Dan kebutuhan itu tidak jarang juga untuk kepentingan umat Buddha semuanya. Seperti membiayai pendidikan para biku yang kuliah di luar negeri, yang akhirnya juga pengetahuannya untuk kita semua. Untuk membantu merehab, memperbaiki wihara di pelosok-pelosok yang rusak. Untuk mencetak buku. Untuk perjalanan para biku. Untuk para biku yang sakit. Dan banyak macam lagi kebutuhan yang lain. Yang semuanya itu menggunakan dana yang saudara persembahkan, antara lain pada masa katina ini. Ibu bapak dan saudara-saudara, bulan katina sering disebut bulan dana, benar. Bahkan ada satu umat yang saya tengarai mengikuti katina di Mendut, tetapi juga di Jogja, tetapi juga di Klaten, tetapi juga di Solo, tetapi juga di Semarang. Dan setiap hadir dia berdana. Mungkin tidak cukup hanya sekali, 4 kali, 5 kali, atau 6 kali. Tetapi saya minta saudara jangan berdana supaya ditengarai oleh Bante. Kami hanya menjelaskan itu sebagai contoh betapa antusiasnya umat Buddha berdana di bulan Katina. Ibu bapak dan saudara, ajaran berdana sesungguhnya adalah ajaran awal dari agama Buddha. Kalau saudara mengerti 5 anupubikata, 5 hal yang harus diajarkan lebih dahulu sebelum umat mengenal 4 kesunyataan mulia. 5 hal harus didahulukan. Dan 5 hal yang harus didahulukan ini, yang pertama adalah dana. Yang pertama dari 5 yang pertama. Di dalam 3 macam perbuatan bajik, dana sila bawana, dana adalah yang pertama. Kalau 3 macam kebajikan ini diuraikan menjadi 10 kebajikan punya kiriya, dasa punya kiriya. Yang pertama adalah dana. Tetapi di dalam dasa paramita, kesempurnaan yang harus dilakukan oleh sawaka, di dalam Nidikanda Sutta disebut sawaka parami.
para arahat harus menyempurnakan paramita sebelum mencapai tingkat kesuciannya. Baik Paceka Buddha apalagi Sama Sambuddha dalam dasa parami atau dasa paramita, 10 kesempurnaan, yang nomor wahid, yang nomor 1 adalah dana. Ibu bapak dan saudara-saudara, oleh karena itu sering disebutkan bahwa dana adalah ajaran agama Buddha yang awal. The ABC of Buddhism adalah dana. Kita sering mendengar, sebelum kalau anak-anak mau pandai, bisa membaca, bisa nulis, belajar ABC dulu. Kalau tidak belajar ABC, bagaimana bisa spelling, bagaimana bisa membaca? ABC dari agama Buddha adalah dana. Kalau ibu bapak dan saudara-saudara tidak mengenal ABC, pada waktu TK tidak belajar ABC, sulit untuk membaca, apalagi menulis. Demikian juga tidak mengenal dana, sesungguhnya tidak mengenal agama Buddha. Meskipun banyak membaca yang sulit-sulit tentang ajaran agama Buddha. Oleh karena itu, melatih diri untuk bisa memberi adalah praktek awal agama Buddha. Ibu bapak dan saudara-saudara, tetapi kemudian orang sering bertanya, tetapi Bante, latihan berdana, pelajaran berdana adalah ABC-nya agama Buddha, ajaran awal agama Buddha. Kalau sudah lanjut, bukankah kita belajar yang lebih dalam lagi? Bukankah kita tidak perlu belajar ABC lagi? Ya, memang kalau ibu bapak dan saudara-saudara sudah mampu ABC, bisa membaca, bisa menulis, bukan berarti ABC tidak perlu lagi. Kalau ibu sekarang bisa membaca dengan lancar koran yang berlembar-lembar, buku yang tebal-tebal, bahkan mungkin bahasa Perancis, bahasa Inggris, dan setiap hari ibu bapak melihat tulisan, membaca di mana-mana, bukankah itu ABC? Memang kita tidak belajar ABC lagi, tidak belajar nyepel lagi, tetapi ABC itu kita pakai setiap hari untuk komunikasi, untuk kehidupan ini, untuk menambah pengetahuan. Saya ingin mengumpamakan ini, jangan sampai saudara berpikir, saya kan sudah umat Buddha lanjutan, tidak perlu lagi saya berdana. Saya perlu meditasi, saya perlu mengerti anatta, saya perlu mengerti paramata. Tidak, saudara. Memang pada awalnya kita belajar ABC untuk spelling, behu ke u, buku. Kemudian dahulu, karena tiap hari belajar kita bisa membaca artikel yang agak panjang, senangnya bukan main. Kemudian kita belajar menulis, zaman saya ada menulis halus. Skripnya itu garisnya lain dengan skrip biasa. Diberi nilai 7, 8, senang sekali. Iya, waktu itu kita belajar ABC untuk bisa membaca, untuk tulisan kita mendapatkan nilai yang bagus. Tetapi kalau kita sudah bisa ABC, ABC itu digunakan lebih jauh lagi. Bukan berarti kalau kita bisa spelling, bisa membaca ABC-nya dilempar, ditinggal, tidak.
Sekarang ABC yang kita pelajari itu bukan untuk spelling, bukan untuk menulis rapi, untuk kepentingan yang lebih dalam dan lebih luas lagi. Menangkap pengetahuan, membuat artikel, menulis buku, memindahkan pengetahuan untuk orang lain, belajar bahasa asing. Semuanya itu karena ABC. Seperti itu ajaran berdana. Mungkin pada awalnya kita baru belajar, salah-salah, kemudian menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Kalau kita sudah bisa berdana dengan lebih baik, tidak di dalam belajar lagi, maka dana itu akan memberikan, akan mempunyai makna yang lebih dalam, yang amat berbeda dibandingkan pada waktu kita masih belajar. Anda memberi, dan untuk bisa memberi, untuk bisa berdana, Sang Buddha menjelaskan banyak sekali, seperti seorang guru yang melatih muridnya bisa menulis. Tangannya dipegang, dituntun, begini membuat A. Jangan terbuka di atas, kalau A-nya terbuka itu U. Tangannya dipegang, dituntun, sampai akhirnya bisa. Demikian Sang Buddha menuntun kita untuk berdana. Berdanalah, karena dengan berdana itu Anda akan memetik karma wipaka yang bagus. Hidup tidak akan kekurangan, tidak akan menjadi miskin. Di dalam Nidikanda Sutta dikatakan, wajah cantik, suara merdu, kejelitaan, keelokan, kejayaan manusia, kekuasaan dewa itu karena berdana, karena berbuat baik. Dan saudara mau berdana. Semula sulit sekali. Semula saudara berhitung. Kalau saya kasih, bagaimana kalau saya sendiri butuh? Memang saya sudah saya mempunyai lebih, tapi kalau saya kasih akan kurang, milik saya akan menjadi kurang. Di Jakarta ada seorang pemimpin umat Buddha yang mengatakan, jangan kasih dana banyak-banyak kepada Bante. Nanti kalau Bante lepas jubah, kemana dana itu? Akhirnya tidak jadi berdana mungkin. Atau dia harus seminar dulu berhari-hari, saya jadi berdana atau tidak. Tetapi karena mendengar Dhamma, berdana dengan pikiran yang ikhlas, rela pada saat memberikan, sebelum memberikan, sesudah memberikan, betapa besar manfaat berdana. Tidak ada kebahagiaan yang tumbuh begitu saja. Kalau Anda ingin ingin hidup bahagia, berdanalah, menolonglah, memberilah. Sekali lagi di dalam Nidikanda Sutta dikatakan, dari wajah cantik, suara merdu, keelokan, kejelitaan, kejayaan manusia, kekuasaan dewa di alam Brahma, semuanya diperoleh dengan berbuat bajik, ke cetia, ke wihara, ke sangga, kepada para tamu, ke orang tua, ke orang yang lebih tua. Lalu saudara tertarik mau berdana. Sampai dikatakan kalau Anda mempunyai sesendok nasi, hanya sesendok nasi, sebelum Anda makan, orang yang mengerti manfaat berdana akan menyisihkan sedikit dari nasi yang hanya sesendok itu. Dia tidak akan makan semuanya, disisihkan sedikit untuk berdana. Kalau mengerti manfaat berdana, Anda mau berdana. Iya, sekarang saya mau berdana, karena berdana bukan kehilangan, bukan kekurangan, tetapi akan bertambah. Kemakmuran, kejayaan, kejelitaan, keelokan, kekuasaan. Iya, saya mau berdana. Saya mengatakan, kita, ibu, bapak, dan saudara baru belajar berdana. Seperti gembiranya kita pada waktu bisa membaca tulisan satu halaman. Seperti gembiranya kita waktu tulisan kita diberi nilai 8.
Apakah hanya itu kita belajar ABC? Oh, tidak. ABC kita pakai setiap hari, membaca, menulis, membuat artikel, mendapatkan ilmu, menyampaikan perasaan kita dengan tulisan sehingga yang membaca ikut terharu dan menangis. Itu juga karena ABC yang kita punyai, karena huruf yang kita pelajari. Demikian juga dana. Setelah Anda bisa berdana karena belajar, sekarang dana itu mempunyai nilai yang lebih. Anda sekarang tidak hanya berdana, tidak lagi berdana untuk makmur, tidak lagi berdana untuk suara merdu, keelokan, kejelitaan. Mengapa? Karena kejelitaan tidak kekal. Anda tidak lagi berdana untuk supaya makmur. Mengapa? Karena kemakmuran tidak kekal. Orang berdana kulitnya akan halus, akan cantik, akan rupawan. Apakah demikian seterusnya? Berdana akan dilahirkan sebagai dewa. Apakah demikian seterusnya? Tidak. Kalau Anda sudah bisa belajar berdana, sekarang dana itu mempunyai arti yang lebih tinggi. Ya, saya tetap berdana dan semakin rajin berdana, tetapi dengan motivasi yang berbeda. Saya berdana. Yang pertama, motivasi ke dalam untuk mengurangi keakuan, kebencian, keserakahan. Mengapa? Mengapa itu lebih penting dari wajah cantik, dari suara merdu, dari kejayaan manusia, dari kemakmuran? Mengapa itu lebih penting? Keinginan untuk menghancurkan keakuan, kebencian, keserakahan. Iya, karena keakuan, kebencian, keserakahan adalah sumber penderitaan. Sekalipun suara merdu, wajah cantik, kejayaan manusia, lahir di alam dewa, kemakmuran, kalau keakuan, kebencian, keserakahan tidak dikurangi, penderitaan tidak berkurang. Bagaimana mengurangi, menghancurkan kegelapan batin, keakuan, moha, kebencian atau keserakahan? Dengan berdana. Orang kalau berdana dengan benar, dia tidak punya keakuan. Orang kalau berdana dengan benar, pasti saat dia berdana dia tidak akan membenci. Dan pada saat dia berdana tidak ada keserakahan. Bahkan ibu bapak dan saudara-saudara, kalau pengertian ibu bapak, kebijaksanaan, wisdom ibu bapak berkembang, maka pelajaran dana itu akan naik menjadi kesempurnaan, paramita. Apa artinya? Artinya hidup kita ini seluruhnya untuk dana. Bagaimana mungkin, Bante? Mengapa tidak? Bagaimana caranya? Kita hanya memikirkan bagaimana saya membahagiakan orang lain. Kalau kita selalu memikirkan bagaimana saya membahagiakan orang lain dan apa yang bisa saya lakukan untuk orang lain, pasti tidak ada keakuan, tidak ada kebencian, tidak ada keserakahan. Itu adalah dana. Tetapi kan kita makan, Bante, untuk diri kita sendiri. Itu kan bukan untuk orang lain. Ya, kita makan pun untuk orang lain. Saya makan supaya saya tidak sakit, supaya saya sehat. Karena dengan tidak sakit dan sehat, saya bisa berbuat untuk orang lain lebih banyak dan lebih lama. Membantu mereka, membahagiakan mereka. Kalau saya sakit, saya akan menyulitkan orang lain. Siapakah orang lain itu? Suami, istri, anak-anak? Paling tidak. Kenalan kita, handetolan kita, syukur lebih banyak lagi. Kita kan tidur, Bante. Tidur kan bukan untuk orang lain, tidur kan untuk saya. Kita menikmati tidur nyenyak.
Tidak, saudara. Kalau pengertian dana saudara menjadi paramita, saudara tidur pun untuk orang lain. Bagaimana saya tidur untuk orang lain, Bante? Kalau saya tidur, yang merasakan tidur ya saya, bukan dia. Anda tidur supaya Anda tidak sakit. Anda perlu istirahat. Dan kalau Anda tidak sakit, Anda bisa berbuat untuk orang lain lebih banyak, lebih lama, lebih luas. Jadi tidur, makan, ke WC, mandi, mengobati penyakit, semuanya untuk kepentingan menolong orang lain. Saya menjadi biku, saya belajar, Anda kuliah, ya. Supaya mendapatkan pengetahuan, supaya mental kita naik, supaya kita bisa membantu orang lain dengan lebih sempurna. Anda berjalan, menaati lampu merah lalu lintas, supaya Anda selamat, tidak hanya supaya saya selamat. Kalau saya taat lalu lintas, saya tidak mengganggu yang lain yang menggunakan jalan. Saya selalu berpikir untuk others, untuk orang lain, orang lain, orang lain. Itu adalah dana yang mencapai puncaknya paramita. Dan semua ajaran Sang Buddha itu berkaitan. Nah, Bante, kalau saya hanya berdana saja dengan pengertian yang tinggi seperti itu, kan tidak ada gunanya kita mempelajari metta, karuna, sila, panya. Mengapa tidak? Kalau Anda melaksanakan dana sampai paramita, hidup ini sepenuhnya untuk orang lain. Sekaligus Anda praktek metta, sekaligus Anda praktek karuna, praktek mudita, praktek sila, praktek panya. Satu paramita muncul, yang lain unsur paramita yang 9 itu akan increase, akan berkembang otomatis. Dan dhamma itu berhubungan, tidak berdiri sendiri-sendiri. Kalau Anda menjalankan dana dengan baik, sila Anda baik, meditasi Anda akan mudah untuk maju. Kalau Anda meditasi, sila Anda akan baik, Anda akan senang berdana, panya akan tumbuh. Dhamma itu tidak berdiri sendiri. Anda melaksanakan satu faktor dhamma yang lain, dhamma yang lain akan ikut berkembang. Dana adalah ABC-nya agama Buddha. Dana adalah ABC-nya ajaran Sang Buddha. Iya. Tetapi dana bisa memberikan nilai yang sangat tinggi. Kita akan hidup dengan berdana, dan kita akan menjadikan hidup ini untuk berdana. Sulit, Bante. Memang, oleh karena itu belajarlah. Mulai dari ABC. Mulai spelling. Belajar menulis yang bagus. Lalu bisa baca komik. Habis baca komik, baca koran. Dulu kan komik menarik untuk kita, banyak gambarnya, apalagi berwarna. Koran yang paling tidak menarik untuk kita. Kemudian buku cerita silat, yang dulu satu tumpuk itu, berpuluh-puluh jilid sampai masuk ke WC juga dibawa. Dulu juga ada Nogo Sosro Sabu Inten. Wah, itu membuat orang kecanduan. Tidak lagi spelling, tidak lagi menulis halus. Lalu kemudian tertarik dengan koran, kemudian tertarik dengan buku-buku pengetahuan yang lebih tebal, lebih tebal, lebih tebal lagi, bahasa asing. Itulah gunanya kita belajar ABC. Seperti kita belajar dana, untuk ditingkatkan sampai menjadi paramita. Selalu berpikir untuk membahagiakan yang lain, kebahagiaan yang lain. Bukankah itu cita-cita menjadi sama Sang Buddha? Iya. Dan di semua school, semua aliran sekte agama Buddha, ada cita-cita menjadi sama Sang Buddha. Di dalam Nidikanda Sutta dikatakan Buddha bumi, Sawaka parami, Paceka bodhi, Buddha bumi. Tingkat kebudaan yang dimulai dengan dana paramita. Kalau orang suka berdana, suka membantu, belajar berdana, belajar menolong,
kemudian meningkatkan, membantu, menolong untuk mengurangi kekotoran batin, apalagi sampai menjadikan hidupnya sebagai dana, membantu, menolong, membahagiakan orang lain, bagaimana bisa timbul kebencian? Bagaimana bisa timbul keserakahan? Justru dia ingin menolong, memberi, membantu. Dan harus diingat, tidak ada yang menolong, tidak ada yang membantu. Yang ada hanyalah pertolongan. Yang ada hanyalah kebajikan. Mengapa? Karena anatta. Hidup ini hanya perpaduan. Tidak ada inti yang solid yang bisa disebut aku, diriku, roh, dan sebagainya. Mengerti benar dengan terang, dengan jelas anatta meskipun belum menembus, dibarengi dengan sikap mental berdana, membahagiakan orang lain. Itulah dua pilar agama Buddha. Itulah mahkota ajaran agama Buddha. Tidak hanya sekedar mengerti anatta, tetapi dana paramita. Tidak hanya sekedar membantu, menolong, mencintai, mengasihani, membahagiakan orang lain, tetapi juga mengerti anatta. Dua hal ini tidak boleh dipisahkan, seperti sekeping uang yang mempunyai muka yang berbeda. Ibu bapak saudara-saudara, itulah arti penting dari dana. Jangan sepelekan dana. Apalagi kalau ibu bapak saudara sudah mengenal agama Buddha bertahun-tahun, dana itu sepele. Itu kan anak-anak yang belajar ABC. Saya belajar agama Buddha sudah 10 tahun. Saya tidak perlu lagi belajar ABC. Ya, tidak perlu belajar ABC, tapi selalu menggunakan ABC. Setiap hari, setiap saat. Apalagi yang baru belajar agama Buddha 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, sudah merasa, saya sudah nggak perlu lagi belajar dana. Iya, tidak perlu lagi belajar dana. Semoga saudara sudah mampu berdana sehingga tidak perlu lagi belajar dana. Dan arti penting dari nilai dana itu, memberi, menolong, harus kita tingkatkan sampai menjadi kesempurnaan dalam berdana. Iya, tetapi saya belum bisa seperti Bante. Tidak persoalan. Anda memikirkan suami sendiri, istri sendiri, anak-anak sendiri, sudah sangat lebih baik daripada Anda memikirkan diri Anda sendiri dan menuntut yang lain untuk memikirkan diri Anda. Lebih jelek lagi. Saya mengatakan kalau orang pacaran selalu memikirkan pacarnya, apa-apa untuk pacarnya, supaya tidak kecewa, tidak gelo, supaya pacarnya senang. Saya mengatakan bagus. Peliharalah itu terus, jangan terbalik. Nanti kalau sudah perkawinan, peresmian perkawinan, ganti. Dia menuntut istrinya atau suaminya untuk memperhatikan dirinya. Loh, kok langit dan bumi, lain dulu, lain sekarang. Dulu semuanya saya diperhatikan, sekarang saya disuruh memperhatikan dia terus. Bahkan nanti anak-anaknya, pegawainya, semua dituntut untuk memperhatikan dirinya. Sangat tidak masuk akal. Mengapa yang satu orang tidak memperhatikan yang banyak orang? Mengapa yang banyak orang harus berkorban menuruti yang satu orang? Tidak masuk akal. Apalagi kalau ibu bapak dan saudara tidak hanya memperhatikan suami, istri, anak-anak, tetapi memperhatikan yang lain, yang lebih luas, lebih luas, lebih luas. Semakin banyak orang-orang yang menerima manfaat dari ibu bapak, semakin berarti kehadiran ibu bapak di dunia ini. Tidak sekedar menambah jumlah penduduk, tetapi melakukan sesuatu yang berguna untuk orang banyak, tanpa merasa aku berjasa karena anatta. Ibu bapak dan saudara-saudara, itulah the significant, arti penting dari ajaran berdana. Tidak
hanya sederhana. Memang kalau mulai belajar sederhana. Dan Sang Buddha menuntun itu mulai dari awal. Dengan iming-iming lagi. Kalau Anda suka memberi, suka menolong, nanti akan wajah cantik, suara merdu, banyak pengikut. Di negara Buddhis sering dikatakan, jangan bunuh semut-semut, kasih makan. Orang suka kasih makan semut, kasih makan kerangkang, rayap, besok penganutnya, pengikutnya banyak. Senang kita kasih makan kepada semut-semut, kepada kerangkang, untuk besok dapat pengikut yang banyak. Tetapi apakah pengikut itu kekal? Apakah kedudukan itu kekal? Jasmani ini pun tidak kekal. Dituntun pelan-pelan. Setelah mengerti kemudian dia berdana, tetap berdana dengan tujuan yang lebih tinggi, yang lebih tinggi, lebih tinggi. Akhirnya hidup ini sepenuhnya untuk berdana. Mengapa Bante duduk? Mengapa Bante makan? Mengapa Bante minum obat? Iya, semuanya itu supaya saya bisa mempertahankan hidup ini, sehingga saya bisa berbuat untuk orang lain lebih luas, lebih lama, lebih banyak. Termasuk kita mandi, kita sisiran dan sebagainya. Termasuk ibu-ibu mungkin memakai make up, memakai bedak. Bukan untuk saya cantik, ini juga untuk orang lain. Mengapa? Supaya orang lain tidak enak melihat saya. Sehingga saya bisa berbuat, berbicara dengan baik, menyampaikan hal-hal yang baik kepada mereka. Mengapa Anda mandi? Iya, supaya tidak bau. Sehingga mereka bisa menerima saya dengan baik dan saya bisa menolong dia dengan lebih dekat. Apapun yang saudara lakukan, kalau saudara berpikir, saya melakukan ini untuk others, untuk yang lain supaya bahagia. Itu pun akan mengurangi moha, dosa, loba. Apalagi didasari dengan pengertian anatta yang terang, yang jelas, meskipun belum ditembus. Ibu bapak, saya harus berhenti. Mungkin uraian ini tidak mudah ditangkap, tetapi saudara bisa melatih dana dari yang paling awal. Semogalah saudara bisa menggunakan ibu bapak sekalian setiap kesempatan untuk membahagiakan yang lain. Pada saat saudara mulai membahagiakan yang lain, sebetulnya saudara sendiri mulai bahagia. Pada saat saudara mulai memikirkan kebahagiaan untuk diri sendiri, pada saat itu ego akan muncul. Penderitaan dimulai. Penderitaan dimulai pada saat seseorang memikirkan kebahagiaan untuk dirinya sendiri. Kebahagiaan dimulai pada saat kita mulai memikirkan kebahagiaan orang lain. Selamat merayakan Katina, nati cite pasanamhi apakah nama dakina. Berdanalah meskipun kecil, tidak soal. Berdana dengan motivasi yang benar akan besar manfaatnya. Apa Bante manfaatnya? Tergantung dari perkembangan batin ibu bapak saudara masing-masing. Semoga Sang Tiratana selalu memberkahi kita. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih.